sudah jatuh tertimpa tangga. Peribahasa kuno ini menggambarkan kondisi Israel yang separuh kekuatannya sudah melemah di Lebanon. Rencana militer Israel yang ingin menguasai seluruh kawasan Lebanon Selatan harus berakhir dengan tangan hampa. Baru-baru ini Hizbullah melancarkan serangan rudal paling terbesar hingga meratakan dua kota Israel sekaligus. Jika kamu sudah membaca headlines berita tadi, kelompok militan asal Lebanon ini mengklaim telah memukul mundur pasukan militer Zionis atau IDF di kawasan Lebanon Selatan. Benjamin Netanyahu yang awalnya keras kepala, ogah bernegosiasi damai, kini memohon kepada pihak Lebanon untuk melanjutkan ke meja perundingan. Kemenangan rakyat Lebanon kini dirayakan dengan penuh sukacita. Melihat kembalinya senyum dari anak-anak maupun warga sipil. Akankah pihak Lebanon mengabulkan permintaan dari Zionis? Atau justru mereka ingin membalaskan dendamnya yang jauh lebih besar? Cetak Gol coba merangkum kekalahan telak Benjamin Netanyahu. Israel akhirnya mundur dari perang Lebanon sebagai berikut. Kehancuran Israel di Lebanon dipamerkan media Eropa. Sikap tamak dan arogan nampaknya sudah mendarah daging di tubuh Benjamin Netanyahu. Misi menaklukkan Iran dalam perang singkat selama 1 bulan dipastikan gagal total. Setelah tumbang memalukan di tanah Persia, negeri Zionis langsung mencari target selanjutnya. Negara yang berpusat di Tel Aviv ini menargetkan sekutu paling terdekat Iran. Siapa lagi kalau bukan Lebanon yang telah digembur habis-habisan sejak awal Maret kemarin. Jika kamu sudah menonton video Cetak Gol sebelumnya, Zionis telah melancarkan ratusan serangan sekaligus. Serangan terbaru bahkan dilakukan militer Israel secara keji dan tanpa belas kasih. IDF diduga menyerang ambulans di kota Tyre yang merupakan bagian dari misi bantuan di Lebanon. Kami akan menampilkan footage kehancuran ambulans akibat serangan Zionis yang bersumber dari media Viori. Satu orang dikabarkan meninggal dunia dan mengakibatkan kendaraan ambulans rusak parah. Gelombang serangan Zionis kali ini nggak hanya menargetkan gedung-gedung saja, melainkan juga menyasar tenaga medis hingga jurnalis yang hendak meliput. Ali Kharis selaku anggota parlemen Lebanon murka bukan main dengan tindakan biadab Zionis. Ali Kharis mengatakan jika Israel tidak menghormati hukum internasional karena menyerang wilayah sipil. Masih belum cukup puas, militer Zionis sudah benar-benar kehilangan akalnya. IDF secara keji menargetkan untuk menyerang pemakaman warga Lebanon di kota Tyre. Kronologinya adalah seorang anak bernama Aline Said yang hendak memakamkan ayahnya. Anak berusia 7 tahun ini menjadi target serangan Zionis hingga berlumuran darah. Serangan tersebut juga mengakibatkan permukiman di dekat kawasan pemakaman itu terkena imbasnya. Adik perempuan Said yang masih berusia 8 bulan tak terselamatkan akibat serangan tersebut. Bayangkan, Zionis menargetkan seseorang yang sudah terbujur kaku tak berdaya. Ini bukan lagi tindakan biadab, melainkan sudah di luar hati nurani sebagai manusia. Lebanon tentu tidak akan membiarkan Zionis terus-menerus berbuat kehancuran di tanah airnya. Tanpa banyak koar-koar, Lebanon yang diwakilkan Hizbullah langsung membakar kesombongan Zionis. Hizbullah menyerang berbagai infrastruktur militer Israel. Kelompok perlawanan Lebanon menargetkan perkumpulan pasukan Israel di pangkalan. Dalam operasi tersebut, Hizbullah mengerahkan sekawanan drone serang yang diarahkan ke kendaraan militer. Hizbullah menyatakan operasi taktis juga dilancarkan di kota-kota perbatasan Lebanon yang telah dikuasai oleh Zionis. Pejuang Lebanon menyerang tank Merkava yang ditempatkan di Bukit Al-Awaidah. Selain itu, Hizbullah juga menyebut personelnya meluncurkan drone lain yang menargetkan unit tentara Israel di Al-Ishraq bin Jabil. Serangan tanpa henti ini sukses membuat Zionis terpukul. Jika kamu tidak percaya, kami akan menampilkan footage yang diambil dari Viori Video.
Dalam video tersebut, kepanikan luar biasa dialami oleh pasukan-pasukan Israel. Tentara Zionis dibawa menggunakan helikopter menuju Haifa setelah mengalami luka hebat akibat serangan Hizbullah. Pihak Rumah Sakit Rambam mengatakan telah merawat 81 tentara Zionis yang mengalami luka-luka. Gak hanya melukai sebagian pasukan, bahkan ada yang harus meregang nyawa di tempat. Time of India mengabarkan bahwa serangan Hizbullah mengakibatkan sebagian pasukan Zionis tewas. Gak hanya menargetkan tentara, Hizbullah juga menargetkan fasilitas komunikasi Israel. Sejak hari Minggu, mereka telah meluncurkan 43 serangan terhadap pasukan IDF. Serangan ini mengakibatkan hancurnya pusat komunikasi Zionis yang berada di Lebanon. Roket Hizbullah bahkan juga menyasar langsung ke kota Naharia, Israel. Ledakan hingga kehancuran puing-puing rumah terekam jelas dipamerkan. Kehancuran Israel kini benar-benar nyata dan dipamerkan oleh banyak media. Media Eropa yang biasanya menyembunyikan kekalahan Israel kini ikut mengabarkan. Salah satunya BBC News yang juga menayangkan beberapa kehancuran bangunan di Israel. Eropa sendiri memang sedang gencar-gencarnya memerangi tindakan biadab Zionis. Negara-negara benua biru nggak ingin jika Lebanon terus terlibat perang panjang dan menjadi Gaza kedua. Bahkan Netanyahu murka lantaran Eropa kini tidak berpihak ke Israel. אנחנו מגינים על אירופה. אירופה ששכחה כל כך הרבה דברים מאז השואה. היא יכולה ללמוד מאיתנו הרבה דברים, ובעיקר את הדבר העיקרי, את ההבחנה החדה בין טוב ורע, שמחייבת ברגע האמת לצאת למלחמה למען הטוב, למען החיים. אירופה שנשבעה לאחר מלחמת העולם להגן על הטוב, נגועה היום בחולשה מוסרית עמוקה. אירופה מאבדת שליטה על הזהות שלה, על הערכים שלה, על המחויבות שלה לשמור על הסיביליזציה מפני הברבריות. אבל את המחויבות הנצחית הזאת, ישראל אינה שוכחת. Kemenangan rakyat Lebanon, Israel mundur dari perang. Kekalahan demi kekalahan yang dialami pasukan Israel di Lebanon membuat kita bertanya-tanya, mau sampai kapan dan berapa lama Zionis terus memerangi negara berjuluk Phoenix ini? Apakah militer Israel terus bertahan meskipun terus digempur habis-habisan oleh Hizbullah? Serangan demi serangan telah sukses membuat Israel semakin tersudutkan. Oleh sebab itu, negara yang kental dengan bintang Daud ini berniat untuk mengajukan damai. Gideon Sa'ar mengatakan negaranya ingin mencapai perdamaian dan normalisasi dengan Lebanon. Menteri Luar Negeri Israel ini berharap pemerintah Lebanon untuk mau mengabulkan permintaannya. Kami ingin mencapai perdamaian dan normalisasi dengan negara Lebanon. Israel dan Lebanon tidak memiliki perselisihan besar di antara mereka. Masalahnya adalah Hizbullah, kata Sa'ar. Niat hati Israel memang layak kita apresiasi. Tapi yang perlu diingat, omongan yang dilontarkan oleh penjahat Zionis benar-benar sulit kita percayai, melihat pengalaman-pengalaman sebelumnya. Bisa saja ini merupakan trik licik Israel agar Hizbullah bisa menghentikan serangannya. Apa tanggapan Hizbullah dengan rencana pengajuan damai dari pejabat Israel? Akankah kelompok militan asal Lebanon ini mau mengabulkan permintaan Gideon Sa'ar? Kalau kita melansir berita dari CNN Indonesia, Hizbullah menolak rencana perundingan damai. Naim Qasim menolak pertemuan antara pemerintah Lebanon dengan pejabat Israel. Rencana pertemuan tersebut bakal dilaksanakan di Amerika Serikat pada pekan ini. Lebanon yang diwakilkan duta besar mereka akan melakukan perundingan di Washington. Pimpinan Hizbullah ini mengatakan perundingan damai dengan Israel akan berakhir sia-sia. Israel dengan jelas menyatakan bahwa tujuan negosiasi ini adalah untuk melucuti senjata Hizbullah. Jadi bagaimana Anda bisa pergi ke negosiasi yang tujuannya sudah jelas? Kami tidak akan beristirahat dan berhenti ataupun menyerah. Biarlah medan perang yang berbicara sendiri, kata Qasim. Ucapan ini sangat berbeda dengan yang dilontarkan oleh Benjamin Netanyahu. Perdana Menteri Israel ini mengatakan bahwa Lebanon meminta pertolongan dengan mengajukan negosiasi damai. Netanyahu mengatakan jika rakyat Lebanon benar-benar tertekan hebat dengan adanya Hizbullah.
Apakah benar klaim dari pria berumur 76 tahun ini bahwa rakyat Lebanon memerangi Hizbullah? Jika kita mengacu berita dari Metro TV, rakyat Lebanon justru mendukung Hizbullah. Mereka melakukan aksi demo besar-besaran terhadap Perdana Menteri Lebanon yang tunduk pada Zionis. Para pengunjuk rasa mengibarkan bendera pejuang Hizbullah dan Lebanon dan menegaskan siap untuk terus mendukung perjuangan kelompok perlawanan Islam. Massa pun meneriakkan slogan Perdana Menteri Lebanon. Sama seperti Hizbullah, mereka menyebut negosiasi hanya buang-buang waktu saja. Pasalnya, pasti dalam kesepakatan bakal lebih menguntungkan Israel. Jika negosiasi ini terus dilanjutkan, dampaknya kawasan Lebanon Selatan akan jatuh di tangan Zionis. Para rakyat nggak ingin tanah airnya yang telah membesarkan dan melahirkannya berada di dalam kekuasaan Israel. Desakan ini telah membuat Israel semakin tersudutkan dan sulit melakukan manuver. Apakah ini menjadi awal kemenangan Lebanon dan kedepannya bakal bebas dari penjajahan? Senyum mereka nampaknya jelas pada wajah rakyat yang menginginkan Hizbullah terus melakukan perlawanan. Apakah ini menjadi pertanda bahwa kemenangan Lebanon akan semakin di depan mata? Kita nantikan saja bagaimana babak selanjutnya dari perang Israel dan Lebanon. Lagi cari kaos polo tapi ragu dengan kualitasnya? Cobain kaos polo dari brand Matsuda yang kini turun harga. Cek linknya di bawah ini. Ambisi Israel Raya yang dihancurkan negara Muslim. Perlawanan keras dari rakyat Lebanon bikin rencana Israel mendirikan Israel Raya harus buyar. Selayaknya penjajah sejati, Netanyahu nggak malu-malu ingin merebut Lebanon. Proyek pembentukan sudah lama ingin dibentuk yang meliputi wilayah Suriah, Lebanon, bahkan sebagian Arab Saudi. בכל החזיתות, באמת, סייעתא דשמיא גדולה ועבודה יוצאת מן הכלל של מערכת הביטחון על כל זרועותיה, מפקדים ולוחמים, ויש רגל מדינית מסיימת, יש רגל מדינית מסיימת ביהודה ושומרון שהורגת לחלוטין את רעיון חלוקת הארץ והקמת מדינת טרור בלב ליבה. תהיה רגל מדינית מסיימת בעזה שתרחיב את גבולותינו, תהיה רגל מדינית מסיימת בלבנון שתרחיב את גבולותינו על הליטני לגבולות ברי הגנה, תהיה רגל מדינית מסיימת בסוריה כתר החרמון והחיץ לפחות. כן, יש רגל צבאית, יש רגל מדינית, שניהם רגליים של גבורה, של נחישות, של אמונה, של אהבת הארץ, של עוצמה. זה מה שמכבדים בשכונה שלנו במזרח התיכון, וזה מה שצריך כדי לבצר את ביטחונה, את קיומה ואת עתידה של ארץ ישראל. אז תודה רבה על עוד יישוב, ובבקשה מכולנו לשלב ידיים כדי להיות שותפים ולזכות להקים עוד הרבה מאוד יישובים, שוב, ביהודה ושומרון, אבל לא רק, תהיה הרבה מאוד עבודה לכולנו. Rezim Netanyahu nampaknya sudah sangat percaya diri untuk menggarap agenda tersebut. Bahkan mereka sampai membuat klaim sepihak soal keberhasilannya mengeliminasi pemimpin Hizbullah yakni Naim Qasim. Belum ada kepastian mengenai kebenaran berita tersebut. Namun tidak lama setelahnya, Qasim sendiri masih sempat membuat pernyataan mengenai kegagalan Israel menginvasi wilayah Lebanon. Di sisi lain, Israel mungkin berpikir bahwa klaim semurah itu bakal memuluskan rencana mereka. Memang benar, mungkin banyak negara-negara tetangga yang tidak sejalan dengan Hizbullah serta proksi perlawanan Iran lainnya. Namun itu bukan berarti aliansi Teluk maupun negara-negara Islam menyetujui proyek Israel Raya. Sejak pertama kali digaungkan, agenda tersebut sudah menuai beribu kontra dari Timur Tengah. Sebut saja seperti Irak dan Yordania yang menyebut rencana tersebut layaknya delusi yang provokatif. Bahkan negara seperti Arab Saudi dan Qatar yang pro terhadap Amerika juga menolak keras ambisi negeri Zionis. Kecaman yang lebih keras digelorakan kelompok perlawanan lainnya seperti milisi Houthi asal Yaman. Bahkan pemimpin senior Mohammed Ali Al-Houthi juga sampai ikut bersuara. Jika agresi terhadap Lebanon tidak dihentikan segera, maka pasukan bersenjata Yaman akan bergerak untuk mendukung Lebanon, tegas pemimpin Houthi tersebut. Jika Israel masih ngotot melancarkan proyek tersebut, maka perlawanan keras dari negara-negara Timur Tengah bisa saja bergejolak. Sebut saja seperti Pakistan yang memiliki senjata nuklir dan bisa langsung menerjang Tel Aviv.
Bahkan pihak Islamabad dikabarkan bakal bekerja sama dengan China dan Iran untuk menyerang Israel. Terlebih pejabat Zionis seperti Itamar Ben-Gvir juga sempat mengancam bakal menggunakan nuklirnya. Hal ini diungkapkan oleh aktivis politik Amerika Turki bernama Cenk Uygur. Belum lagi Hizbullah juga mengatakan bahwa serangan ini barulah permulaan saja. Milisi Lebanon ini berjanji bakal mengeluarkan serangan yang lebih brutal sampai Israel benar-benar angkat kaki dari wilayahnya. Serangan balasan ini akan berlanjut sampai agresi Israel Amerika terhadap negara dan rakyat kami berhenti. Bunyi pernyataan Hizbullah. Dapatkan celana pendek parasut berbahan polyester yang sangat nyaman digunakan. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan kekalahan telak Benjamin Netanyahu. Israel akhirnya mundur dari perang di Lebanon. Bagaimanakah pendapatmu? Apakah pembalasan pedih dari kelompok Hizbullah benar-benar membuat Israel bakal sepenuhnya angkat kaki dari Lebanon? Atau justru Netanyahu masih terus menyebarkan bendera perangnya? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.